Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah salat subuh Masjid Al-Muslimun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang pada pagi hari ini dengan rahmat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di Masjid Al-Muslimun yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh, kemudian dilanjutkan sejenak untuk mengikuti pengajian pagi, thalabul ilmi pagi Ahad, hari Ahad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Muslimun ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Allah menurunkan hujan, menurunkan rahmatnya untuk kita semuanya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika turun hujan, dan merupakan doa yang mustajabah ketika turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini akan saya sampaikan kajian tematik dengan judul ciri-ciri ibadur rahman atau sifat-sifat dari ibadur rahman. Ibadur rahman artinya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadur rahman mirip dengan Abdullah, hamba-hamba Allah taala. Ar-Rahman adalah merupakan salah satu dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dan apa saja ciri-ciri ibadur rahman? Bapak Ibu bisa melihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 63 sampai 75. Itu ada semuanya ciri-ciri atau sifat-sifat hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 75 itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. 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 Wa idza khatabah
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atau hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu mereka apabila berjalan di muka bumi, berjalan di atas bumi dalam keadaan haunan. Haunan artinya adalah al-hilmu wa tawaddu. Berjalan di atas bumi dalam keadaan dia memiliki sifat tawaddu, rendah hati, wal hilmu, dan bersabar. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang yang jahil menyapanya dengan ucapan-ucapan yang mengejek, dengan ucapan-ucapan yang menghinanya, dengan ucapan-ucapan yang membulinya, qalu salama, mereka mengatakan, mereka membalas perkataannya dengan perkataan yang menyelamatkan. Mereka membalas dengan perkataan-perkataan yang santun, yang baik, tidak membalas dengan perkataan-perkataan yang jelek. Jadi apabila disapa, diejek oleh orang-orang yang jahil, oleh orang-orang yang membencinya, maka ibadur rahman tidak membalas dengan ucapan yang buruk, ucapan yang mengejek pula, tetapi dijawab dengan ucapan-ucapan yang baik, yang lebih baik. Kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Ibadur rahman yaitu orang-orang yang di malam hari mereka senantiasa sujud dan berdiri kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadur rahman senantiasa salat tahajud, qiyamul lail, para jamaah. Tidak pernah lalai dan tidak pernah melupakan salat tahajud atau qiyamul lail ini. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ibadur rahman cirinya yaitu mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam, ya Allah jauhkan kami dari neraka jahanam, dari siksa neraka jahanam. Ya Allah jauhkan kami dari siksa api neraka jahanam. Inna azabaha kana gharama, sesungguhnya siksa api neraka jahanam sangat pedih dan mengekalkan, sangat membinasakan, sangat menghancurkan dan kekal di dalamnya. Mungkin ini sudah kita baca tiap hari, Pak. Doa ini setiap hari kita baca, nggih? Setiap hari kita baca sebelum salam itu. Ketika salat sebelum salam kita berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari 4 halnya. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, sudah ini, alhamdulillah. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya Jahannam adalah sejelek-jelek tempat dan selek-selek tempat tinggal. Ibadur rahman walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu orang-orang yang senantiasa mereka menginfakkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya, sedekah, senantiasa sedekah. Ibadur rahman tidak pelit. Setelah selesai ibadah, setelah selesai tahajud, pagi hari sedekah.
Cari mereka orang-orang yang membutuhkan. Mereka keluarkan sebagian rezekinya di jalan Allah, entah diinfakkan ke masjid, entah disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan bantuan. Sedekah, Pak. Ibadur Rahman itu dermawan. Ibadur Rahman tidak bakhil, tidak pelit, gampangan. Ketika dimintai tolong gampangan, ketika sedekah gampangan, membantu gampangan. Tidak sulit, tidak pelit. Ibadur Rahman ketika berinfak tidak boros dan tidak terlalu kikir, ya sedang-sedang saja. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ibadur Rahman mereka senantiasa tidak beribadah kepada selain Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadur Rahman tidak mensekutukan Allah dalam beribadah, tidak berbuat syirik dalam beribadah, senantiasa mentauhidkan Allah. Ibadur Rahman tidak pergi ke dukun, tidak pergi ke tukang ramal, tidak pergi ke orang pinter, tidak pergi ke guru spiritual dan yang lainnya. Nah, ini sifat Ibadur Rahman. Jazakallahu khairan. Ibadur Rahman senantiasa memohon kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Ta'ala, tidak meminta kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi. Ibadur Rahman tidak membunuh orang, tidak punya sifat membunuh terhadap orang. Ya, Ibadur Rahman tidak membunuh para jamaah. Mungkin kalau kita dikasih pilihan, ya, kamu membunuh orang atau dibunuh, Ibadur Rahman memilih dibunuh. Karena dibunuh itu syahid para jamaah. Allah membunuh jelas tempatnya di neraka jahanam, naudzubillah. Tapi kalau dibunuh mati syahid. Ibadur Rahman. Wala yaznuna. Ibadur Rahman tidak berzina, tidak melakukan perzinaan. Ibadur Rahman tidak melakukan zina para jamaah. Dia senantiasa menjaga daripada kehormatannya. Wa may yaf'al dzalika yalqa asam, barang siapa yang melakukan seperti itu tadi, dia terkena satu dosa. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana. Dia akan dilipat gandakan azabnya, siksanya besok pada hari kiamat, dan dia kekal dalamnya dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Ibadur Rahman senantiasa bertaubat dan beramal saleh. Ibadur Rahman senantiasa bertaubat para jemaah, senantiasa membaca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ibadur Rahman senantiasa banyak membaca istighfar, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Nah, kita sudah amalkan itu para jamaah. Kita sudah mengamalkannya, yaitu pada doa-doa dan zikir pagi dan petang. Kita sudah bertaubat tiap hari ketika membaca itu. Ini adalah Ibadur Rahman. Lalu dia beramal saleh, maka mereka orang-orang yang Allah ganti
kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka dengan kebaikan, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah, maka Allah menerima daripada taubatnya. Para jamaah, mari kita berusaha menjadi orang-orang yang bertaubat setiap hari, jangan ditunda, karena umur kita hak milik Allah. Umur ini yang memiliki Allah. Kapan kita dipanggil oleh Allah, kita tidak tahu. Alangkah bahagianya seseorang itu ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sudah bertaubat padanya. Tapi sungguh rugi dan celakalah apabila ketika Allah mewafatkan dia dalam keadaan belum bertaubat kepadanya. Belum bertaubat, masih melakukan perbuatan dosa, baik itu dosa besar, dosa kecil, dosa yang berkaitan dengan akidah, dosa yang berkaitan dengan hukum, dosa kepada sesama manusia, dosa dalam hal muamalah, dosa masih melakukan perbuatan yang tercela, dosa masih bekerja yang pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang dilarang oleh agama. Para jamaah, ini kita taubati, ini monggo kita taubati, dan jangan eman-eman. Yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah ampunan Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah, bukan yang lainnya. Nabi SAW beliau bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Kesempatan taubat masih luas. Sesungguhnya Allah menerima taubat kita selama roh kita masih belum ada di tenggorokan. Kesempatan taubat masih banyak, tetapi jangan sampai ditunda. Dalam al-hadis yang lain, wa man taba qabla an tatlu as-sama wa man taba qabla an tatlu as-samsu min maghribiha taba Allahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah pasti menerima taubat-taubat kita. Para jamaah, janganlah kita bertaubat kepada Allah segera, hari ini, atau mungkin sudah kemarin-kemarin, sudah dahulu kita bertaubat kepada Allah. Alhamdulillah. Kemudian walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Hamba-hamba Ar-Rahman, ibadur Rahman, mereka adalah orang-orang yang tidak mau menjadi saksi palsu. Tidak mau dia menjadi saksi palsu di dalam persidangan. Termasuk syahadatuz zur adalah dosa besar, minal kabair. Dan ibadur Rahman jujur ketika memberikan persaksian, ketika diminta persaksian, ketika diminta bersaksi di dalam keadilan. Ibadur Rahman senantiasa jujur. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ibadur Rahman apabila mereka berjalan di kerumunan orang-orang yang berbuat sia-sia, maka mereka marru kirama, mereka berjalan dengan menjaga kehormatannya, tidak ikut-ikutan nimbrung kepada orang-orang yang di situ melakukan perbuatan yang sia-sia, cangkruan, ngerumpi, ngomongin orang, umpamanya seperti itu. Ibadur Rahman meninggalkan ini semuanya. Ibadur Rahman tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Ibadur Rahman tidak melakukan perbuatan yang tidak bernilai pahala.
Jadi lakukan ibadur rahman para jamaah adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang bernilai amal soleh atau bermanfaat untuk dunianya. Ini sifat ibadur rahman. Betul-betul menjaga kehormatan dirinya, bukan jaim loh ya, bukan jaim. Ya, bukan jaim. Ibadur rahman tidak ada jaim-jaiman. Ibadur rahman menjaga kehormatan dirinya agar tidak terjatuh pada perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang tidak ada nilai pahala di dalamnya. Kemudian sifat ibadur rahman walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Mereka adalah orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Mereka tidak menutup telinga mereka, mereka tidak menutup mata mereka, perhatian, fokus, konsentrasi kepada ayat-ayat Allah, ya, mendengar pada ayat-ayat Allah, apa pesan-pesan yang ada di dalamnya, apa peringatan-peringatan yang ada di dalamnya, lalu diperhatikan betul, lalu diamalkan apa yang telah diperintahkan dan dijauhi apa yang telah dilarang. Ibadur rahman fokus perhatian apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka. Tidak ada Pak di sini ibadur rahman apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an ngantuk, enggak ada Pak. Ngantuk apalagi dengar-dengar. Apa itu dengar-dengar itu Pak? Ngelamun ya. Mau dibacakan ayat-ayat Allah kok pikirannya ngalor ngidul gak karu-karuan. Iki ku mangan apa kira-kira sarapan ya? Ini gak ibadur rahman ini Pak. Iki kok aku sarapan apa enggak ya? Nanti jam 10 ada resepsi pernikahan, nanti double-double warak lu ngelamun seperti itu Pak. Ibadur rahman. Enggak seperti itu Pak. Enggak mikir makanan. Kalau dijelaskan ayat-ayat Allah, ya, kalau sedang pengajian tidak mikir sarapan. Nanti selesai baru dipikir sarapannya begitu. Itu ibadur rahman itu. Walladzina yaqulu, kemudian ibadur rahman walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadur rahman mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, karuniakan kepada kami dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina dari anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk pandangan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami memimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa doa ini Pak. Bu Ibu senantiasa doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya kira hafal ini Pak ya. Gampang ini. Setiap hari dibaca ini setiap hari ini. Setiap hari dibaca agar kita masuk dalam golongan ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Nah, mereka ini tempatnya ada di surga. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama. Ibadur rahman mereka semuanya tempatnya ada di surga. Mereka diberi balasan dengan kedudukan yang tinggi, yang mulia, dengan derajat yang mulia, yang tinggi di sisi Allah. Sebab apa? Bima sabaru, karena kesabarannya di dalam menjadi ibadur rahman. Kesabarannya menjadi ibadur rahman sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tetap istiqamah menjadi ibadur rahman,
mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama, dan mereka disambut dengan apa? Dengan kalimat-kalimat penghormatan dan ucapan-ucapan selamat. Di dalam surga mereka disambut dengan ucapan-ucapan yang penuh penghormatan dan ucapan-ucapan yang selamat para jamaah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Inilah para jamaah ibadur rahman. Kita berusaha menjadi ibadur rahman. Wajib hukumnya. Tidak boleh menolak, tidak boleh tidak. Kita semuanya diperintahkan untuk berusaha menjadi ibadur rahman. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan tidak boleh kita merasa lulus, saya lulus menjadi ibadur rahman. Tidak ada. Tidak ada ceritanya ada orang yang lulus menjadi ibadur rahman. Tidak ada. Ya. Lulusnya nanti ketika sudah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Ketika kita sudah meninggal dunia nanti di akhirat, baru akan diberi oleh Allah kelulusan, sertifikat telah mengikuti pelatihan menjadi ibadur rahman dan dia lolos dengan baik, baru nanti akan diberikan oleh Allah di surga. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam materi ini para jamaah, kita tidak mengupas semua satu-satu penjelasannya. Kita akan jelaskan sesuai waktu yang ada, sesuai waktu yang cukup. Jadi kita hanya mengambil satu penjelasan dari sifat ibadur rahman yang pertama. Sifat ibadur rahman yang pertama, jumlahnya ada berapa itu tadi, Pak? Jumlahnya ada berapa tadi itu? Kira-kira ada kurang lebih 13 ya. 13 ibadur rahman, sifat-sifatnya ada 13 kurang lebih. Kita ambil penjelasan satu saja tentang ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Sifat ibadur rahman ketika berjalan di atas bumi, di muka bumi, dia dalam keadaan memiliki apa? Sifat hauna. Hauna ini adalah sifat tawaddu, at-tawaddu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, haunan atau hauna ini adalah sifat at-tawaddu, yaitu sifat rendah hati. Dalam tafsir Imam At-Tabari jelaskan, yang menjelaskan tentang tafsir ayat ini, awisakinatin awawaqarin min ghairi jabariyatin walastikbarin. Hamba Allah ketika berjalan di atas bumi, dia berjalan dengan tenang, dengan rendah hati, tidak sombong, tidak pemaksa. Tidak sombong, tidak pemaksa. Dia dalam keadaan senantiasa rendah hati. Penjelasan dari rendah hati ini dijelaskan bahasanya sifat dari kebalikan rendah hati adalah al-kibru, sombong. Kita akan sampaikan tentang sombong, al-kibru. Allah Ta'ala berfirman, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Kami akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa ada alasan yang dibenarkan atas mereka.
Dalam ayat yang lain, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menutup hatinya orang-orang yang sombong, orang-orang yang dia pemaksa. Dalam ayat yang lain, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dari hamba-hambaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi sifat sombong kebalikan dari tawadhu, bukan sifat ibadur rahman. Kalau kita tidak melakukan sifat ciri-ciri ibadur rahman, ma'asyiral muslimin, maka kita bukan menjadi ibadur rahman, tapi menjadi apa? Ibadus syaitan. Nah, naudzubillah. Ya kita tinggal pilih apakah kita menjadi ibadur rahman atau ibadus syaitan. Kalau ibadur rahman tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Ibadus syaitan, hamba-hamba syaitan, mereka senantiasa berlaku sombong. Dan Allah tidak menyukai dan tidak mencintai orang-orang yang sombong. Dan orang-orang yang sombong akan senantiasa dia masuk ke dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang senantiasa sombong. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang buruknya sifat sombong. Beliau SAW bersabda, innallaha auha ilayya an tawadda'u hatta yafrahu ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, kata Nabi, agar kalian tawadhu sampai kalian tidak menghinakan satu dengan yang lainnya dan tidak berbuat zalim satu dengan yang lainnya. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beliau memiliki sifat tawadhu. Dalam al-hadis yang lain, anna Nabi SAW qal, Rasulullah SAW beliau bersabda, man naqasat shadaqatan min malin wa ma zadallahu abdan bi ahwin illa izzan wa ma tawadda ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah berkurang sedekah dari harta. Ketika kita bersedekah, maka pada hakikatnya harta kita semakin bertambah dan tidak berkurang. Cuma karena orang-orang yang tidak paham tentang hakikat sedekah, dia melihat bahwa sedekah itu mengurangi dari hartanya. Secara zahir memang mengurangi harta sedekah itu, tetapi pada hakikatnya justru menambah daripada sedekah tersebut, menambah pahalanya. Wa ma zadallahu abdan bi ahwin illa izzan. Tidaklah Allah menambah kepada seseorang yang memiliki sifat pemaaf kecuali Allah akan senantiasa memberikan padanya sifat yang mulia. Semakin kita memaafkan orang, semakin kita mulia di sisi Allah. Berani kita memaafkan orang, berani kita mengawali memaafkan orang, berani kita minta maaf, maka semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya besok pada hari kiamat. Ya, orang-orang yang memiliki sifat tawadhu benar-benar derajatnya akan diangkat oleh Allah pada hari kiamat. Dalam al-hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, al-izzu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu wa man yunazi'uni
azabtuhu. Allah berfirman, sesungguhnya kemuliaan adalah sarungnya, sifat sombong adalah selendangnya. Maka barang siapa yang merampas dariku, kata Allah, salah satu sifat tersebut, azabtuhu, maka akan aku siksa dia, akan aku azab. Jadi kita jangan coba-coba merampas sifat Allah. Jangan coba-coba kita mengamalkan sifat Allah, khususnya sifat sombong. Hanya Allah yang berhak mutakabbirin, jabbar. Hanya Allah yang berhak sombong. Manusia tidak berhak menyombongkan diri dan tidak boleh mengambil sifat Allah seperti itu. Ketika kita mengambil sifat Allah berupa sifat yang sombong ini, maka kita akan diazab oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Dalam al-hadis yang lain dari Abu Hurairah dari Haris bin Wahab, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bila bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku beritahu sifat-sifat penduduk neraka? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kullu utulin jawadin mustakbirin. Penduduk neraka mereka lah orang-orang yang keras, kasar, keras Pak orangnya ini. Penduduk neraka ini keras sekali. Kalau tegas tidak apa-apa Pak, tegas. Ya, tegas tidak apa-apa, tapi keras ya Pak. Egois. Kalau pendapatnya tidak diikuti, tidak dieloki Pak, tidak diturut, murang tak murang-muring Pak. Keras ini, hati-hati bagi, hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang keras, egois. Biasanya ini ada di jamaah, ada di perkumpulan, ada di ketakmiran, yayasan, umpamanya seperti itu, ada pendapat tuh gak dimeloi. Oh, tak orang-orang kabeh wong ya ngono, Pak. Ya ndak begitulah. Ya, kita menjadi orang-orang yang senantiasa bermusyawarah dengan baik. Tidak menjadi orang-orang yang keras. Kemudian jawadin, dia memiliki sifat yang tamak, lagi rakus, mustakbirin, dan dia juga memiliki sifat yang sombong. Ini penduduk neraka. Na'udzubillah seperti ini. Lalu Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku tunjukkan tentang sifat-sifat penduduk surga? Maka beliau mengatakan penduduk surga sifatnya kullu dhaif mutadhaifin. Penduduk surga itu orangnya yang lemah, orang yang diremehkan orang. Ya, orang yang senantiasa lemah, gak diremehkan orang, gak diremehkan orang, gak diperhatikan orang. Justru ini adalah penduduk surga. Ya, kita lebih baik jadi seperti ini. Ya, jadi orang yang lemah, yang penting taat ibadah, yang penting dengan orang baik. Enggak apa-apa walaupun lemah, walaupun gak patut direken wong, pendapatnya gak ditapat direken, enggak apa-apa, sabar, taat ibadah, terus berbuat baik. Insyaallah ini adalah penduduk surga. Gak kurang kereng ambek uang, sabar nggih wis. Gak kelem ya sudah, ya. Nah gitu. Yang penting sudah saya sampaikan ini kebenaran syariat yang baik.
Cara hukumnya seperti ini, tidak mau ya wis monggo, sabar. Kemudian dalam al-hadis yang lain Nabi SAW beliau bersabda, "Man kana fi qalbi misqala habatin min khardalin min kibrin, kabbahu Allahu liwajhihi finnar." Dalam ayat yang lain, dalam hadis lain, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sedikit sifat sombong. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sedikit memiliki daripada sifat sombong. Masyaallah muslimin. Ini hadis-hadis dari Nabi SAW. Masih banyak hadisnya ini. Ya kita ambil sebagian saja. Kemudian asar dari penjelasan para ulama dijelaskan Abu Bakar radhiyallahu an belum mengatakan yakirunna ahadan minal muslimin fa inna saghiril muslimin indallahi kabir. Abu Bakar radhiyallahu an belum mengatakan janganlah seseorang menghinakan kepada yang lainnya dari kaum muslimin. Jangan seseorang menghina orang lain dari kaum muslimin, karena remehnya kaum muslimin, ya remehnya kaum muslimin di sisi Allah itu memiliki apa? Memiliki kehormatan yang tinggi, yang besar. Di hadapan manusia mungkin remeh, tapi di sisi Allah memiliki derajat yang tinggi. Al-Ahna bin Qais beliau mengatakan ajaban li abni Adam yatakabbaru wa qad kharaja min majral baul marrataini. Seorang tabi'in Al-Ahna bin Qais mengatakan, sungguh heran aku melihat anak Adam itu. Kok bisa-bisanya dia memiliki sifat sombong? Padahal dia keluar dari jalan kemaluan itu 2 kali. Kok ada anak Adam manusia ini memiliki sifat sombong? Dia tidak tahu tak? Kalau dia keluar dari kemaluan itu 2 kali para jamaah. Apa maksudnya keluar dari kemaluan ini 2 kali? Ya, dipikir sendiri atau saya jelaskan, Pak? Pak, ngantuk nggih? Jadi manusia ini hina keluar dari kemaluan 2 kali. Keluar yang pertama apa? Keluar dari kemaluan yang pertama apa? Ya, sperma. Ya, dia berupa sperma kok sombong. Ya. Sperma kok sombong, dibuang ae wis kentirno kali wis ilang. Lah kok sombong. Yang kedua dia keluar dari kemaluan apa? Ketika dilahirkan. Nah, perasaane metu tekan ndi dhek? Keluar dari mana kira-kira Pak? Disesar. Oh nggih disesar nggih. Itu kalau ada persoalan, ada masalah. Kalau lahir normal tidak disesar tapi tetap lahir dari kemaluan ya. Insyaallah seperti itu kok memiliki sifat sombong. Tidak pantas seperti itu. Makanya ancamannya berat. Oh sudah seperti itu kok masih sombong, makanya ancamannya sangat berat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian tingkatan sifat sombong yang pertama dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada Allah. Ini adalah kesombongan dari orang-orang kafir, non muslim. Orang yang sombong kepada Allah ini ya adalah sifatnya orang-orang yang ateis, komunis, ya kafir. Fir'aun Pak sombong. Fir'aun mengatakan faqala anna rabbukul a'la. Fir'aun berani mengatakan saya Tuhan kalian yang tinggi, yang paling tinggi, gak ada lagi saya. Dalam riwayat yang lain ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku kok tidak pernah tahu kalau ada Tuhan selain aku. Loh kayak ngono Pak sombong. Fir'aun loh sombongnya seperti itu, aku kok tidak pernah melihat ada Tuhan selain aku. Nah itu, naudzubillah, kesombongannya luar biasa Fir'aun. Ini orang yang benar-benar tidak mengakui adanya Tuhan. Naudzubillah.
Kemudian yang kedua al-mutakabbir ala rasul, sombong kepada rasul. Ini sombongnya orang-orang kafir musyrik juga. Mereka mengatakan antum illa basyarum misluna. Tidaklah kalian itu hanya manusia biasa, sama. Kok kalian ngaku-ngaku menjadi nabi, ngaku-ngaku seperti malaikat? Kalian manusia biasa. Itu orang-orang kafir, orang musyrik yang menolak dakwanya para nabi dan para rasul. Kemudian al-mutakabbiru alal ibad, yang ketiga sombong kepada sesama hamba, kepada sesama manusia. Sombong kepada sesama manusia apa? Dijelaskan oleh Nabi, sombong itu artinya apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan atau menghina manusia. Ini sombong kepada sesama hamba Allah. Inauzubillah, sombong sama hamba Allah ini. Sama sifat sombong sesama hamba Allah ini ketika iblis diperintahkan wa idqulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika kami mengatakan pada para malaikat, wahai iblis, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Wahai malaikat, wahai iblis, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Para malaikat sujud pada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud pada Nabi Adam. Ya, illa iblis aba wastakbar, dia enggan dan sombong. Apa kesombongannya iblis kepada Nabi Adam? Iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, lah apa aku sujud ke Nabi Adam? Saya lebih baik darinya kok. Begitu, Pak. Saya lebih baik darinya. Masa Allah yang lebih baik disuruh sujud pada orang yang tidak lebih baik dari saya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, uat, gagah. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah lemah. Saya lebih baik lah kok disuruh sujud pada Nabi Adam. Ya, seperti itu para jamaah. Jadi orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, Pak, siapapun ini, tidak peduli siapapun, kalau ada orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, ini madhabnya madhab siapa kira-kira? Jelas madhabnya syaitan, pengikutnya syaitan seperti ini. Naudzubillah. Kemudian macam-macam sombong, minan nasi man takabbur mulki wa makanati wal istimaiyah. Satu, dia sombong dengan kekuasaannya, jabatannya, kedudukannya. Sombong dengan kekuasaan, jabatannya. Ini biasanya masih terjadi, ya, mohon maaf para jamaah ya. Sombong dengan pangkat, kedudukan, biasanya kalau, ya mohon maaf ini, kalau menjadi pengurus masjid itu minta yang kedudukannya tinggi, Pak. Kenapa? Wong saya ini bintang 3 kok, umpamanya begitu ya. Bintang 3 rek, mosok aku dikasih keamanan. Nah, saya tolong dikasihlah paling enggak ketua takmir, begitu, Pak. Bintang 3 itu apa, Pak? Legend. Umpama seperti itu, ini contoh saja. Ya, ini hati-hati jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau ada seperti itu, maka hati-hati, ini ada dia sombong dengan kedudukannya, dengan hartanya, dengan jabatannya dan yang lainnya. Kemudian dia sombong dengan hartanya juga, ini ya, tidak diperbolehkan, berbahaya. Kemudian dia sombong dengan kekuatan dan kesehatannya. Aku kuat kok, aku sehat kok. Nah, itu ya. Jadi jangan takabur seperti itu. Ayo coba kalau berani ketika melaksanakan ibadah haji, ya, wes gak usah dituntun-tuntunan. Aku sehat, aku kuat kok. Ayo, berani ngomong gitu di sana, gak iso melaku temenan. Nggih ya? Yang pengalaman melaksanakan ibadah haji, kalau ada takabur sedikit sombong, kualat di sana. Langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini adalah kemudian sombong masalah muslimin tentang ilmu. Tidak boleh sombong tentang ilmu. Ya, aku lebih pintar, aku lebih alim, sekolahku lebih tinggi, nggak boleh seperti itu. Ini takabur benar-benar yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu kepada hambanya kecuali sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Yang di atas ada yang bahwasanya di atas yang alim ada yang lebih alim. Di atas yang alim ada yang lebih alim. Ya. Dan Allah memberikan ilmu kepada manusia cuman setetes, cuman sedikit. Oleh karena itu maka tidak layak seseorang memiliki sifat sombong dengan keilmuan. Lalu waminan nasi mayatakabbaru bi jimal wa husni suratihi, sombong dengan ketampanan, sombong dengan kecantikan. Ya. Dia merasa kalau ada orang yang lebih jelek darinya, oh si ayu anakku kok. Sing ganteng anakku kok. Seperti ini, wah berbahaya seperti ini para jamaah. Ini masuk bagian dari kesombongan seperti ini. Dia tidak tahu kalau bakal ketampanannya, kecantikannya akan lontrok semuanya, akan hilang semuanya. Ya, naudzubillah, agar jangan sampai kita memiliki sifat yang seperti ini. Ini derajat dan tingkatan-tingkatan perbuatan-perbuatan yang dianggap sombong. Kita tidak boleh memiliki sifat sombong sedikit pun, merasa sedikit pun, karena ini akan membinasakan dan mencelakakan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat tawadhu, contoh tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh-contoh tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah dipuji. Ini belum ya waktunya, Pak ya. Masih kurang 30 menit. Ya. Contoh-contoh dari tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau dipuji oleh Allah dengan memiliki akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia, sangat agung. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik, seandainya kamu memiliki sifat yang keras, ya, keras hati, lan faddu min haulik, maka mereka akan lari darimu. Rasulullah sangat tawadhu. Balkana rahimul qalbi khafidul janah layyinul janib. Rasulullah artinya menyayang. Beliau senantiasa tawadhu dan lembut. Ya, lemah lembut di dalam perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh Rasul ketika melewati anak-anak kecil, beliau apa? Beliau senantiasa mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum gitu. Kadang berhenti sebentar, main apa anak-anak, bagusnya ini main apa gitu ya. Jangan terus gak direken, Pak. Ini sunnah Nabi SAW ini. Ketika ada anak main-main, anak kecil-kecil main, diampiri dulu salam, kemudian ditanya main apa, was lo ya, jangan berbahaya, jangan main ini. Itu tanda tawadhu sebagaimana Nabi SAW. Kalau kita kan enggak, terus gak ngurus arek cilik-cilik, apa ngurus arek cilik-cilik. Kadang-kadang begitu. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang pekerjaan beliau di rumah. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dikerjakan Nabi di dalam rumahnya? Qalat Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Rasulullah kalau di rumah itu membantu istrinya, membantu keluarganya. Fa idza hadarat as-salatu kharaja ilaiha. Ketika waktu salat datang, beliau pergi keluar lalu menuju masjid salat berjamaah. Rasulullah bantu, Pak. Yang bantu mbah-mbah, bantu kora-kora, bantu nyetrika, bantu masak, bantu jahit kelambi, bau ngesol sepatu, sandal. Kira-kira bapak-bapak seperti itu enggak kira-kira? Enggak. Enggak ada di sini pembantunya kok yang disuruh kok. Iya kan? Didik pembantu, iya kan begitu kan? Jangan bohong. Ibu-ibu juga begitu, malas aku Pak. Dolana pembantu 5 udah omah. Terus kapan sifat tawadhunya kita? Itu nggih. Kapan kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Kapan kita meniru Nabi SAW? Walaupun Rasul mempunyai pembantu, tapi beliau tidak gampang-gampang nyuruh pembantunya. Beliau kerjakan sendiri. Kalau memang beliau capek dan perlu bantuan, baru beliau menyuruh pembantunya. Ya itu, seperti itu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah beliau, ya itu tadi, ya jahit dondomi baju Pak. Apa dondomi itu Pak? Jahit baju. Ya, sandalnya, nambal sandalnya. Kita berusaha seperti itu Pak. Jangan gampang-gampang baju suwek, buang, beli baru. Sandal copot putus, beli baru. Kapan tawaduknya? Ayo. Kapan tawaduknya? Mobil jelek, ganti baru. Sepeda motor jelek. Padahal Nabi loh Pak SAW, beliau itu senantiasa naik keledai. Apa keledai itu? Kedelai. Keledai itu seperti hewan kuda itu loh Pak, yang lebih kecil Pak. Umpama motor itu seperti apa kira-kira? Keledai itu Pak. Umpama motor itu apa kira-kira? Motor olong ya Pak ya. Nah, motor olong. Tahun berapa motor olong itu? Itu masih dipakai Pak. Rasul masih naik keledai. Kalau Rasul bisa minta kepada Allah kuda yang putih yang hebat, minta onta yang jantan yang kuat hebat, bisa. Tapi Rasul tidak, tetap mengendarai keledai. Ini menunjukkan apa? Mempertahankan sifat tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ndak, wes mobil elek, Pak, wayahe ganti. Ya. Mobil elek wayahe ganti setahun piro iku ngono tahun piro Pak. Harusnya janganlah bagaimana kita bisa belajar tawaduk gitu, harusnya itu caranya begitu ya begitu. Baik ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya kira cukup kajian pada pagi hari ini ya. Ini masih satu uraian penjelasan tentang sifat ibadur rahman. Dan insya Allah kapan-kapan akan kita lanjut kembali dalam penjelasan berikutnya. Saya kira cukup demikian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tidak usah pertanyaan gitu Pak. Cukup kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.